Well, for me, the most important thing is to get the hearts of the fans is first of all to win the games, to play good football, attractive football. I think to give the compliments as well to the previous coach, Shinte, who did a great job. It's on me to build on that success even more. So for me, the most important thing is to win the hearts of the people, is to play good, to win the games, and then people can like me or not, but more. Nanti ada 18 negara besar Asia dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup 6. Ranking 1-2 masing-masing grup langsung ke Piala Dunia. Untuk ranking 3-4-nya dibagi lagi nanti jadi 2 grup. Ranking 1-nya dari 2 grup itu masuk lagi, ya nanti ada playoff. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini. Ya, dimana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga keluar negeri 5 kali. Jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Patrick Kluivert sudah siapkan skema kejutan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku sudah menyiapkan skema jelang menghadapi Timnas Jepang di match 10 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia yakin hal itu akan mengejutkan Samurai Biru. Duel Timnas Jepang vs Timnas Indonesia itu akan digelar di Stadion Panasonic, Suita, Osaka, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday terakhir di putaran 3. 1. Siapkan tim sebaik mungkin. Kluivert mengatakan sudah punya gambaran skema untuk laga timnya melawan Jepang. Namun, ia akan tetap menyiapkan tim dengan sebaik mungkin dengan waktu yang ada. Pelatih asal Belanda tersebut berharap tim asuhan dapat tampil maksimal dalam laga nanti. Pasalnya, Timnas Indonesia ingin mencuri poin dalam laga melawan Jepang. Rizky Ridho dan kolega saat ini sedang dalam kepercayaan diri cukup tinggi setelah menang 1-0 atas Timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 malam WIB. Mereka pun sudah dipastikan melaju ke putaran keempat. Kami memiliki perasaan bagus dan menunjukkan hati kami untuk Indonesia di lapangan, tegas Kluivert. Di pertemuan pertama, Jepang menang dengan skor telak 4-0 di SUGBK pada November tahun 2024. Kali ini pelatih Hajime Moriyasu tidak menurunkan skuad terbaik sehingga Indonesia diyakini bisa memberi kejutan. Timnas Indonesia akan terbang ke Jepang guna melakoni matchday 10 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025 siang WIB. Rombongan dijadwalkan berangkat dengan menggunakan pesawat sewaan. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, Timnas Indonesia hari ini, Jumat masih berlatih di Jakarta. Mereka baru akan bertolak ke Jepang pada Sabtu. Pria asal Gorontalo itu mengatakan, pesawat sewaan dipilih untuk memberikan kenyamanan untuk para pemain Timnas Indonesia. Hal itu dibutuhkan agar JIZS dan kawan-kawan bisa kembali tampil bagus. Lalu, Yunus meminta doa dan dukungan dari supporter untuk Timnas Indonesia. Dengan begitu, pasukan Patrick Kluivert mendapat hal-hal baik dalam perjalanan, selama, dan pulang dari Jepang. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu menebar ancaman dengan menargetkan kemenangan saat lawan Timnas Indonesia. Jepang superior di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan memastikan diri lolos pada matchday ke-8. Maka dari itu, di sisa 2 pertandingan, tim berjuluk Samurai Biru menggunakan pemain anyar. Akan tetapi, rencana Hajime Moriyasu tidak berjalan mulus saat menggunakan pemain baru. Memang Jepang memegang kendali permainan saat lawan Australia pada Kamis di ANZ Stadium, Perth. Namun Australia berhasil menunjukkan pertahanan yang solid, sehingga tidak mampu dijebol.
Justru sebaliknya The Socceroos berhasil mencetak gol semata wayang dalam laga tersebut lewat Aziz Bihai pada menit ke-90. Skor pertandingan Australia vs Jepang berakhir dengan 1-0 untuk kemenangan The Socceroos. Hasil tersebut menjadi kekalahan perdana bagi Samurai Biru di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu mengatakan bahwa hasil tersebut tidak membuatnya puas. Lebih lanjut, juru latih 56 tahun ini menjelaskan mengapa dirinya memainkan banyak pemain baru saat melawan Australia. Akan tetapi, hal itu tak cukup membuat Jepang untuk menang dari Australia. Maka dari itu, di pertandingan terakhir Hajime Moriyasu ingin mencari pelampiasan agar menutup round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan sempurna. Selanjutnya Jepang akan melawan timnas Indonesia yang dijadwalkan pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Kami tidak terkalahkan di kualifikasi terakhir, jadi saya ingin melanjutkan rekor itu, tapi sayangnya waktu terus berjalan, kata pelatih berusia 56 tahun ini. Kami ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga kami dapat menyelesaikan ini dengan kemenangan di kandang sendiri pada pertandingan berikutnya vs Timnas Indonesia, tegasnya. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia harus hati-hati dengan Jepang yang mencari pelampiasan kekecewaan. Apalagi Samurai Biru merupakan lawan terkuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di pertemuan pertama saja, skuad Garuda mengalami kekalahan telak 0-4 atas Jepang saat tampil di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, Timnas Indonesia menegaskan ingin meraih poin penuh melawan Jepang. Hal tersebut kepercayaan diri tinggi dan sebagai motivasi menatap round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya itu, jika Timnas Indonesia berhasil menang lawan Jepang, maka tim Merah Putih juga akan panen poin FIFA. Pasalnya jarak ranking FIFA Timnas Indonesia dan Jepang sangat jauh. Adapun bintang skuad Garuda, Ole Romeni juga menegaskan dirinya sudah tidak sabar melawan Jepang. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dipastikan tertutup. Hal tersebut dipastikan setelah Australia berhasil mengalahkan Jepang 1-0. Australia mengalahkan Jepang dalam laga yang berlangsung di Optus Stadium, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Gol semata wayang Australia dicetak oleh Aziz Bihai di menit ke-90. Kemenangan itu mengantar Australia kini mengantongi 16 poin.